polemik penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Dibuatin apa? Sadar. Ini apaan? Ini passion. Kok gini banget sih? Ingat Tuhan, jangan kayak gini, Rafa. Gue nyangka banget. Liptin gue di mana ya? Lo lihat liptin aku nggak? Hah? Liptin apa? Emang kamu telah nyimpan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo lihat liptin gue nggak? Mbak, aku Sejarah paham liberalisme. Definisi liberalisme. Liberal berasal dari kata liberty, yang berarti kebebasan. Kebebasan dalam arti kemerdekaan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan kebebasan dalam menentukan sikap. Liberalisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang, atas dasar kebebasan individu, yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Nilai-nilai pokok liberalisme, di antaranya, yang pertama, kesempatan yang sama, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, pemerintah harus mendapat persetujuan dari rakyat dalam menentukan kebijakan, karena pemerintah tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Yang ketiga, fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat, karena negara hanyalah alat untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Ibu, mangga cari heula. Liberalisme di Indonesia. Liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia, karena sekularisme merupakan akar liberalisme. Paham-paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah ada dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintahan bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Pada tahun 1870, pemerintahan Hindia Belanda mulai menjalankan politik pintu terbuka, yaitu Indonesia terbuka bagi para pengusaha swasta kapitalis atau pemilik modal dapat menanam modalnya untuk usaha di bidang perkebunan,
pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Para pengusaha diberi kesempatan untuk menyewa tanah dalam kurun waktu yang cukup lama. Politik pintu terbuka di Indonesia berlangsung antara tahun 1870. Benarkah pelibatan massa yang dilabeli atas nama rakyat maupun umat menjadi cerminan janin radikalisme? Apalagi pergerakan massa yang diekspresikan secara emosional dan agresif. Rasionalitas dan ketajaman berpikir dinilai mampu menjadi obat penawar menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Astagfirullah, Rafa, ternyata lo satanis. Satanis? Satanis lu. Pantesan ada varian satanis sih. Nanis, masuk. Radikalisme adalah paham atau pemikiran atau aliran yang sangat berbeda dari norma atau nilai yang berlaku umum di masyarakat atau di sekolah. Paham atau pemikiran atau aliran tersebut dapat berdasarkan pada agama, ras, kesukuan atau etnis, jenis kelamin atau gender, dan juga kelompok politik. Radikalisme terjadi ketika paham atau pemikiran atau aliran yang radikal tersebut dipaksakan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang ada di sekolah. Dalam hal terjadi pemaksaan terhadap paham atau pemikiran atau aliran dari satu pihak ke pihak lain berarti telah terjadi intoleransi. Intoleransi adalah ketidakmauan untuk menghargai dan menghormati paham atau pemikiran atau aliran yang beragam. Radikalisme dan intoleransi biasanya terjadi di sekolah, misalnya melecehkan kelompok atau individu berdasarkan ras atau suku. Dapat dilakukan oleh kelompok atau individu mayoritas kepada kelompok atau individu minoritas, atau pemaksaan kepercayaan atau penggunaan atribut berdasarkan agama tertentu, baik secara kolektif maupun individual kepada kelompok atau individu lainnya yang berbeda kepercayaan atau agama. Perilaku radikal atau intoleran biasa saja terjadi dalam aktivitas-aktivitas keseharian di sekolah, baik kita sadari atau tanpa kita sadari. Biasanya terjadi dalam bentuk mengucilkan atau menyingkirkan, kata-kata yang menyudutkan atau kasar, komentar negatif dengan tujuan menjelek-jelekan, mengganti dan memanggil nama seseorang dengan sebutan yang kasar atau jelek, bercanda dengan hal sensitif seperti agama, suku, jenis kelamin, menyebarkan informasi negatif dan bohong atau hoaks, sampai kekerasan fisik seperti menendang, memukul, meludahi. Nah, jadi salah satu ancaman terhadap ideologi Indonesia adalah ideologi radikal dan liberal.
Pandangan masyarakat terhadap ideologi radikal adalah sangat bertentangan dikarenakan Indonesia memegang teguh Pancasila dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap liberalisme adalah bertentangan dikarenakan masyarakat Indonesia bermayoritas beragama dan mempunyai berbagai aturan di dalam agamanya masing-masing. Astagfirullah, Rafa. Ternyata lo satanis. Sini loh. Sini dulu loh. Gak mau ah. Mau sih nyawa. 1, 2, 3. Apa sih? Satanis.